Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Iya, Selamat Bu. pagi, Bu Mita. luar biasa. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Oke, pagi hari ini tadi saya lihat jam 7 kurang Pak Ronald udah tampil duluan sebagai ketua kelas. Kita berikan aplaus untuk Pak Ronald. Kemudian habis itu Ibu Fani juga dengan wajah cerianya menebar senyum di pagi hari ini sudah bergabung dengan kita. Ibu Fani, apa kabar Bu Fani? Alhamdulillah Ibu? sehat, Bu Mita. Ibu gimana Iya. pagi ini, Bu? Alhamdulillah, kita harus tetap semangat dalam kondisi serba terbatas ya Ibu-ibu semua. Ibu Tit, selamat pagi Ibu Tit. Gimana Pagi, kabar Ibu Tit? Alhamdulillah sehat, Bu Mita. Iya, meskipun hari ini adalah hari ke-7 pelaksanaan program LMS kita, tapi saya masih melihat wajah-wajah antusias dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, aplaus untuk kita bersama. Oke, baik, pertemuan ini atau acara kita pagi hari ini, sebelum kita masuk ke sesi, seperti biasa silakan Pak Putra sebagai ketua untuk menyampaikan aturan sesi kita. Ayo kepada Pak Putra, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan di dalam Zoom ini yaitu yang pertama adanya penyampaian doa dari ketua, yang kedua adanya moderator sebagai pendahulu dari pemateri kita. Setelah itu penyampaian materi dari narasumber. Yang terakhir adanya proses tanya jawab. Dan ketika pemateri menyampaikan materinya, yang lain mohon diam terlebih dahulu. Mungkin itu peraturan kita di pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Putra. Lanjut Bu Fani sebagai moderator pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Silakan, Bu kita Fani. awali dulu dengan berdoa ya Pak Ketua, Pak Putra. Iya. Kita berdoa dulu. Baiklah ya Ibu semua, untuk kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelum melaksanakan kegiatan ini berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, langsung saya berikan kepada moderator kita yaitu Bu Fani. Bu Fani dipersilakan. Oke, terima kasih Ketua Pak Ronalis Putra atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, yang pertemuan ke-7, materi kita adalah tentang modul ajar, prinsip dan komponen dari modul ajar, melanjutkan dari tujuan pembelajaran yang kemarin, yang sama-sama kita ketahui pemateri kita atau fasilitator kita adalah Bu Yohermita. Namun sebelum kita memulai pemateri menyampaikan materinya, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, kepada Bu Tit, kita persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, untuk pagi ini ice breaking kita, saya contohkan saja untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Ya, ganti, begitu seterusnya. Ganti. Kayaknya lebih mahir ya. Jadi satu metal, satu piece ya Bu Tit. Ya. Oke, hitungan ketiga nanti diganti dari metal ke piece, piece ke metal gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Atau gini aja Pak Ronald, 3. Nah gitu. Oke, terima kasih Bu Tit atas ice breaking kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
menambah kesegaran kita dan siap untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja memberikan kesempatan waktu kepada pemateri kita, Bu Yuhernita. Silakan Bu Mita. Oke, Bu Fani dan Ibu yang lainnya dan Pak Putra, kita fokus ke materi kita atau bahan kita pada pagi hari ini. Silakan ditampilkan. Saya tampilkan dulu. Oke, dari slide-nya Bapak Ibu sudah bisa melihat judul kita hanya 2 kata, modul ajar. Nah, kalau kita bicara mengenai modul ajar, tentu bukan hal yang baru lagi buat kita, karena ini adalah seperangkat alat yang dipakai oleh guru, dimulai dari tahapan persiapan, kemudian nanti pelaksanaan dan evaluasi. Kalau dulu ini lebih kita kenal dengan nama RPP, tapi menurut pendidikan paradigma baru, ini berganti nama menjadi modul ajar, tapi tidak mengurangi esensialnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kemudian adapun agenda sesi kita hari ini, yang pertama kita memahami dulu konsep dari modul ajar, yang kedua komponen modul ajar itu sendiri, dan yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan yang terakhir prosedur penyusunan modul ajar. Nah, khusus untuk hari ini kita lebih konsen atau lebih fokus kepada konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Sementara prinsip dan prosedur kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, kalau kita bicara mengenai konsep modul ajar seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini adalah sejumlah alat atau bisa juga sarana media, bisa juga mencakup metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, penekanannya di sini adalah kata sistematis. Apa artinya sistematis? Artinya punya urutan, runut dia Bapak Ibu, dari tingkatan terendah sampai tertinggi nanti. Jadi kita nggak bisa bolak-balik sesuka kita, tidak. Walaupun kita mengenal prinsip merdeka belajar. Kemudian tentu saja dalam penyusunan modul ajar ini nanti harus mengingat konsep menarik, tentu saja menarik bagi siswa, karena objek kita di sini adalah siswa. Oke, kemudian bicara kita mengenai modul ajar, cangkupannya atau dikembangkan dari alur tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan ATP. Oke, sejauh ini Bapak Ibu masih mengingat apa itu ATP? Mohon Ibu Fani mengingatkan apa itu ATP. Tujuan pembelajaran, Bu. Iya, maksud di sini Ibu Fani? Rangkaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Iya, berarti rangkaian tadi harus runut ya Ibu ya. Ya, benar. Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa tentunya. Oke. Kemudian setelah sudah diimplementasikan dari ATP, kemudian pada prinsipnya modul adalah dikembangkan dari CP, yakni capaian pembelajaran. Dan tujuan akhirnya nanti atau sasaran akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ibu Tit masih ingat berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Masih, Bu. Nah, berapa Ibu? Ada 6. Iya, betul sekali. Apa saja itu, Bu? Beriman kepada Allah dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dan bernalar kritis. Iya, betul sekali. Iya. Oke, Bu Iti, terima kasih, betul sekali. Sama-sama kita mengingat kembali Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 unsur. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi mulia. Yang kedua, konsepnya adalah berbhinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Modul disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang paling penting, harus mempertimbangkan apa yang akan kita capai pada tujuan pembelajaran. Dan harus berkembang berdasarkan jangka panjang. Berarti tujuan kita ke depannya seperti apa, siswa yang ingin kita hasilkan dari kegiatan tadi.
Berarti kita jauh berpikir ke depannya, bukan saat ini saja. Nah, inilah kunci dari modul ajar itu sendiri yang membedakan dengan komponen yang lamanya. Kemudian sebelum kita menulis modul ajar yang baik, tentu kita paham dulu mengenai modul ajar, proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Inilah tantangan kita. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengemas modul sedemikian rupa sehingga menarik dan bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, sebentar saya balik lagi. Ya, kita lihat di sana, kembali kita, ya. Oke, berikutnya komponen modul ajar. Nah, sesuai dengan topik kita di awal, komponen modul ajar dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan. Guru maksudnya di sini diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan. Berarti sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian modul ajar dilengkapi oleh komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan modul. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Sejauh ini ada yang ditanyakan, Ibu? Bu Fani, Pak Ronald, Jadi bisa kalau ditangkap kita apa yang saya lihat paparkan? Bu Mita, Ya, modul ajar ini sama dengan RPP ya Bu Mita? iya. Ya, dulu Berarti kan kita pengganti mengenal RPP rencana lama. pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang membedakannya Iya, betul. apa itu kira-kira RPP dengan modul ajar ini Bu Mita? Iya, kalau kita Kan ngelihat sekarang namanya nanti ini modul ada ajar, beberapa. RPP saja gitu. Iya. Iya, berarti kalau kita melihat secara umum, modul ajar ini kayaknya lebih kompleks, Ibu. Nah, artinya di modul ajar ini ada yang sudah tercantum di RPP sebelumnya, kemudian ditambahkan komponen-komponen baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan sekarang. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, pada contoh RPP yang akan saya tampilkan dan kita berdiskusi, Ibu Fani dan Ibu Tis serta Pak Putra akan bisa menjawab secara langsung nanti. Oke? Nah, oke, dah. Sekarang tolong diperhatikan di slide sebelahnya. Di sini ada komponen modul ajar. Oke. Sebentar, Ibu, kembali kita ke poin sebelumnya. Nah, secara umum nanti ini yang perlu dicatat, nanti tugas Bapak Ibu cocokkan dengan RPP yang saya tampilkan, masuk nggak ke 18 item ini nanti? Kalau nggak masuk, komponen mana yang rasanya kurang yang perlu ditambahkan? Nah, jadi Ibu istilahnya menemukan sendiri atau istilahnya discovery, ya. Kemudian yang pertama yang kita lihat itu adalah komponen modul ajar secara prinsip kita bagi 3. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum terdiri dari yang pertama ada identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Nanti kita cocokkan ya Bu ya. Nah, untuk penjelasannya nanti kita bahas pada forum diskusi. Kemudian komponen inti ada 8 item, mulai dari TP, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, dan tentu saja kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan inti yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian nanti ada penilaian atau assessment, ditutup nanti dengan pengayaan remedi dan refleksi bagi guru dan peserta didik tentunya. Dan di komponen yang ketiga Pak Putra, ada lampiran, di sana ada LKPD, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian nanti ada bahan bacaan guru dan siswa, nanti idealnya kita pilih ya Bapak Ibu ya. Selama ini mungkin antara bacaan guru dengan siswa kita samakan, sekarang kita coba untuk memilahnya. Dan yang ketiga, glosarium, dan yang keempat, daftar pustaka. Baik, Ibu semua, kita mulai ke diskusi kita. Ini pengantar pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Oke, kita tampilkan RPP kita dulu yang mewakili di RPP Sanitasi Higien. Oke, silakan Bapak Ibu menganalisa komponen-komponen mana yang sudah tercantum dan yang belum. Oke, yang pertama dasar-dasar spa dan kecantikan kelas 10, identitas. Kemudian sanitasi higien, keselamatan, K3, dan budaya mutu. Kemudian nama sudah jelas di sana, program keahlian, dan jumlah. Durasi waktu juga sudah ada, lebih kurang 540 menit atau 3 kali pertemuan. Kemudian di sana ada fase E, dengan capaian pembelajaran bla bla bla. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di kolom kanan nanti ada profil pelajar Pancasila.
yang dikembangkan dengan kemampuan kritis dan mandiri. Perlu diingat, profil Pancasila tidak semuanya harus dibuat, sesuaikan dengan kebutuhan atau capaian kita, Bapak Ibu. Modelnya discovery learning, tatap muka, daring, luring. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada individu, kelompok, ada penilaian atau assessment, dan metode. Lanjut. Kemudian ada kata kunci di sana, sanitasi, higien, dan lingkungan kerja. Kemudian sudah dapat Bapak Ibu melihat pertanyaan pematik, pertanyaan inti maksud saya, bagaimana pendapat saya, bla bla bla. Kemudian perangkat ajar yang digunakan meliputi siswa reguler, kemudian hambatan belajar, dan CIBI, cerdas istimewa. Berarti sudah memenuhi kualifikasi. Kemudian dasar-dasar kecantikan ini meliputi deskripsi umum, Bapak Ibu. Oke, kemudian nanti ada refleksi, lampiran, kemudian ada ringkasan materi. Selanjutnya ada latihan soal. Oke, 6 buah soal objektif. Kemudian ada lembar observasi. Lanjut lagi. Kemudian ada rubrik assessment, observasi, dan hasil pelaporan. Kemudian ada lembar observasi salon sendiri. Oke, dan berikutnya ada rubrik lembar assessment, ya, lembar hasil observasi. Kemudian ada assessment diagnostik. Nah, berarti ini sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kognitif, ya, asesmen kognitif, dan latihan soal untuk pertemuan ketiga. Kemudian ada kunci jawaban. Nah, itu saja tampilannya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mencermati apa saja item-item yang sudah tercantum pada modul ajar yang sudah saya sampaikan. Kepada Pak Putra, silakan Pak Putra. Baiklah, terima kasih Bu Mita atas waktunya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa modul ajar ini terdiri dari 3 komponen. Ada yang pertama informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ya. Oke, Ya, Bu. betul sekali. Cuman di bagian informasi mungkin pembedanya di sini yang saya lihat Bu Mita, kalau yang sebelumnya modul ajar ini kan RPP kita namakan ya Bu ya. Sekarang dinamakan dengan modul ajar. Di sini di bagian informasinya yang menjadi perbedaannya yaitu di sini adanya target peserta didik dan adanya sarana dan prasarana. Itu di bagian indikator-indikatornya dari perbedaan dari RPP yang lama gitu. Sedangkan di RPP yang lama tidak adanya item sarana dan prasarana. Mungkin itu saja ada kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Oke, Pak Putra, terima kasih banyak. Gimana Ibu Tit? Bisa ditambahkan item mana yang perlu penambahan atau kelengkapan lagi dari RPP? Komponennya mulai dari komponen identitas, komponen inti, dan lampiran, rasanya sudah lengkap semuanya. Okay. Tadi seperti yang bilang Pak Putra saja, sama dengan Pak Putra. Secara garis besar udah include semuanya. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita jadi pedomani, tapi kita harus bisa ingat kembali bahwa yang namanya modul ajar ini tidak baku ya Bapak Ibu, artinya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian item yang pokok tadi, yang 3 tadi memang harus ada di modul ajar yang ideal yang kita butuhkan. Oke Bu Pani, gimana kesimpulan kita hari ini? Apa saja yang perlu triknya atau triknya maksud saya, bagaimana membuat modul ajar yang baik? Kemudian kendala-kendala apa sih yang sejauh ini Ibu Fani temui? Silakan Bu Fani. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan Bu, modul ajar itu sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekarang dia lebih kompleks, lebih detail. Yang terdiri dari 3 komponen tadi, ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan lampiran.
Nah, balik lagi, guru dalam satuan pendidikan di setiap sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar itu sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di Betul, sini Bapak. tujuan akhir kita adalah modul ajar yang dibuat ini itu mengarah pada profil pelajar Pancasila yang akhir atau ujung-ujungnya adalah membuat pembelajaran yang merdeka belajar atau memerdekakan belajar. Mungkin salah satu tantangan buat saya pribadi untuk membuat modul Ya. ajar ini adalah menganalisis profil pelajar Pancasila ini. Karena ini meskipun dia sudah ada sebelumnya, namun ada 6 komponen yang sudah dilengkapi itu, kita harus menganalisis mana nih tujuan untuk profil pelajar Pancasila ini yang cocok untuk pembelajaran kita. Mana nanti targetnya untuk pembelajaran ini. Terus karena banyaknya item dari modul ajar ini sebagai PR buat kita, bagaimana bisa kita membiasakan dan semakin detail menjadi beban tambahan untuk kita sebagai seorang guru. Begitu mungkin, Bu. Iya, sebenarnya bukan beban ya Bapak Ibu. Tanggung Sama-sama jawab ya, kita Bu. belajar. Tanggung Iya, jawab tanggung jawab. bersama. Iya. Yang namanya suatu bentuk perubahan tentu perlu penyesuaian. Ya, artinya kalau kita sudah sesuai, berarti kita akan nyaman dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk guru-guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Semangat. Semangat, semangat.